ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Surat Al-Qamari utawi iki iku surat Al-Qamar. Makiyatun iku makiyah diturunkan sebelum hijrah. Illa sayuhzamul jam'u, kecuali ayat sayuhzamul jam'u diturunkan setelah hijrah atau madaniyah. Wahya utawi surat Al-Qamar khamsun wa khamsuna iku 55 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabat wis dadi parek. As-sa'atu apa kiamat. Qarubat tegese parek. Al-kiamatu apa kiamat. Wan syaqqa lan dadi kebelah. Al-qamaru apa bulan. In falaqo tegese dadi terbelah. Falkota ini opo samsun, opo komarun, falkota ini kelawan dua belahan. Ala Abi Gubaisin ing atase Jabal Abi Gubais. Wa qoi qo'ani ala Abi Gubais ing atase kaul ing atase kabila Abi Gubais. Wa qoi qo'ani lan Bani Qoiqo'an, yang mana ayatan krono dadi tondo lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Waqad sa'ala teman-teman jaluk sopo Abi Gubes lan Qoiqo'an ha ing infalako kebelahe, ha ing ayat maksudnya. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, isyhadu nyeksenono sapa sira. Rawa nyritakaken hu ing hadis asy-syaikhani sapa Bukhari Muslim. Bani Qoiqo'an sama Abi Gubes, Bani Abi Gubes, Qobila, dua Qobila, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya Kanjeng Nabi membelah Qamar menjadi dua. Membelah ke bulan menjadi dua. Dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Disuruh nyekseni, isyhadu, seksenono. Dan sampai sekarang bulan itu walaupun kelihatannya utuh, sebetulnya itu sudah terbelah menjadi dua. Dan itu sudah disaksikan oleh orang-orang astronot Amerika. Ketika mereka mendatangi bulan, ternyata bulan itu terbelah jadi dua. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran ternyata benar. Ada orang yang menyaksikan kesucian Al-Quran, ketika mendengar berita itu langsung masuk Islam. Orang Inggris. Pertama dia meremehkan Quran. Ini kitab apa ini? Wong genah-genah bulan utuh kok katanya terbelah jadi dua. Karena dia melihat terjemahannya dalam bahasa Inggris. Kiamat sudah dekat, bulan sudah terbelah menjadi dua. Kitab apa ini? Bulan tetap utuh kok katanya terbelah. Begitu dia melihat televisi, ada siaran dari Amerika bahwa astronot Amerika sampai di bulan. Ternyata melihat bulan itu sudah terbelah menjadi dua. Masuk Islam mereka. Wa iya raulan lamun ningali sapa kufar. Ai kufaru Quraisyin tegese pira-pira kafir Quraisy. Ayatan ing tondo tenger mukjizatan tegese mukjizat
lahu kedue Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu yu'ridu mongko padha mengo sapa kufar Quraisy wa yaqulu lan ngucap sapa kufar Quraisy hadza utawi iki sihrun iku sihir mustamirrun kang kuat qawiyun tegese kuat minal marrati saking lafat marrah al quwwati tegese kuat audaimun utawa langgeng. Ini sihir yang langgeng. Ini adalah sihir. Dia sendiri yang minta. Setelah ditunjukkan malah jawabannya ini sihrun mustamir. Wah, Nabi Muhammad sihirnya sudah semakin meningkat ini. Ya, sudah semakin meningkat. Bulan dipanggil, datang. Kemudian tepat depannya Nabi dibelah menjadi dua. Kemudian yang separuh masuk sini, separuh masuk sini, keluar lagi dari dadanya dalam keadaan utuh, balik lagi. Balik lagi. Lah, kalau memang itu sihir, pasti di daerah lain akan terlihat bulan. Pasti di malam itu bulan akan terlihat di mana-mana. Tapi di saat itu semua daerah menyaksikan bulan tidak ada. Bulan tidak ada karena dipanggil Nabi. Yang bulannya cuma satu itu dipanggil. Di mana-mana ya hilang bulannya. Nah, kalau sihir kan tidak. Kan itu permainan mata. Saya asli ya tetap ono. Di mana-mana juga menyaksikan ada bulan. Yang dipanggil Nabi itu hanya, yang dipanggil tukang sihirnya itu hanya hayalan. Tapi ini tidak. Yang dipanggil betul-betul bulan. Yang lain tidak ada bulan sudah. Dan itu bersaksi kaum-kaum desa-desa yang lain nyakseni di malam hari itu nggak ada bulan. Karena bulan yang dipanggil oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mukjizat kayak gini ini besar, tapi tinggal cerita. Sekarang ini tinggal cerita, kita tidak menyaksikannya. Tinggal cerita. Lah, mukjizat terbesar itu adalah Al-Quran. Kita bisa menyaksikannya sekarang. Makanya dikatakan mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Quran. Nah, karena kita bisa menyaksikan sampai sekarang. Sedangkan ini cerita. Kita tidak menyaksikan lagi. Tanaman, pohon dipanggil, moro. Keluar akarnya, jalan, grek, sampai depan Nabi tunduk, kemudian balik lagi, tertanam lagi. Itu mukjizat besar, tapi tinggal cerita. Tangannya Nabi keluar air, mukjizat besar, tapi sudah tinggal cerita. Kita tidak menyaksikannya. Ini Quran kita menyaksikan sampai sekarang. Nah, inilah mukjizat terbesar Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu huruf pun tidak ada yang bisa merubah. Nah, apalagi kok satu ayat, satu huruf tidak ada yang bisa merubah. Masih utuh seperti zamannya Kanjeng Nabi. Ini mukjizat terbesar. Ayo, siapa yang bisa bikin kitab yang bisa sanggup bertahan 1400 tahun tanpa ada perubahan? Nggak ada, mesti ada perubahan. Mesti pernah dirubah orang. Cetakan pertama, cetakan kedua, itu berubah, tergantung siapa yang mencetak. Apalagi sejarah. Sejarah itu tergantung dari yang membiayai. Kalau yang membiayai A, ya sejarahnya ngapi-ngapi no A. Nanti kalau yang membiayai B, ya sejarahnya ngapi-ngapi no B. Demikian seterusnya. Tidak bisa kitab sejarah sama. Mesti kitab sejarah itu berbeda-beda. Tapi Al-Quran tidak. Sama semua.
Sama semua. Quran sama, tidak ada yang beda. Semua sama. Sihrun mustamir katanya, wa kadzabu lan mendustakan sapa kafir an-nabiyya ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'u lan anut sapa mereka sapa orang-orang kafir ahwa'ahum ing pira-pira hawa-hawa nafsune mereka fil batili ing dalam kebatilan wa kullu amrin utawi saben-saben urusan minal khairi saking kebagusan wasyarri lan kejelekan mustaqirrun iku manggon bi ahlihi kelawan ke wong kang anduweni amrun fil jannati ing dalam swarga awin nari utawa neraka. Setiap urusan ana panggonane. Orang yang baik ya panggonane swarga, orang yang jelek ya panggonane neraka. Jadi kita tidak bisa lolos. Kalaupun kita bisa lolos dari pengadilan dunia, tapi tidak akan bisa lolos dari pengadilan akhirat. Ya, tidak bisa lolos. Walaupun kita bisa lolos dari balasan manusia, tapi kita tidak akan bisa lolos dari balasan Gusti Allah. Oleh karena itu, berhati-hati, jangan sampai berbuat dosa. Kalau berbuat dosa, cepat-cepat minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, cepat-cepat istighfar supaya kita tidak dapat musibah, baik itu musibah di dunia apalagi nanti musibah di akhirat. Wa laqad ja'alan yakti teman-teman tekohum ing wong akeh minal ambai sange pira-pira berita akhbarin tegese pira-pira akhbari ihlakil umami tegese pira-pira beritae rusake pira-pira umat al mukadzibati kang goroake rusulahum ing utusane mereka ma apa barang kang fihi iku ing dalem ma mustajarun utawi mustajar utawi peringatan fihi yang di dalamnya itu ada peringatan. Kita sudah banyak sekali cerita-cerita daripada kehancuran umat-umat zaman dahulu yang isinya cerita tersebut tujuannya untuk mustajar, untuk zajar, untuk peringatan, untuk iktibar, untuk pelajaran. Ngono lho, seperti itu loh akibat orang-orang yang mendustakan, yang tidak percaya dengan agama Islam, yang tidak percaya dengan Allah, yang tidak percaya dengan surga dan neraka. Ngono iku lho akhire dadine. Fihi mustajar, di dalamnya ada zajar, ada peringatan. Lahum ismu lahum kepada mereka. Musdajar adalah ismu masdarin iku isim masdar. Kalimat musdajarun itu adalah isim masdar. Au ismu makanin utawa isim panggonan. Bisa dikatakan isim makan, bisa juga dikatakan masdar mimi. Masdar itu ada dua, ada masdar biasa, ada masdar mimi. Fa'ala yaf'ulu fa'alan wa maf'alan. Izdajara yazuru izdijaron wa musdajaron. Tapi juga bisa musdajar itu izdajir la tasdajir musdajarun musdajarun. Jadi isim makan atau bisa juga isim zaman. Wadalu tawidal badalun iku minta badalun iku badal minta il iftial saking ta'il lafat iftial. Jadi asalnya dari dalnya itu istajaro. Asalnya istajaro. Ifta'ala. Wazannya itu wazan ifta'ala. Dari zajaro ditambahi yaitu fa'ala ditambahi alif dan ditambahi ta. Fa'ala jadi ifta'ala.
Zajaro jadi istajaro. Kemudian taknya dirubah menjadi dal, menjadi isdajaro. Itu belajar iklal mana itu? Kulibat terus macam-macam lah, kulibat ta'ud jalan. Kenapa alis? Alasannya ulama sih. Goleki sendiri di kitab iklal. Wasdajartuhu wa zajartu izdajarathu wa zajarathu. Izdajartuhu. Ya, izdajartuhu wa zajartuhu podo. Nahaituhu podo nyegah. Ya, izdajartuhu nyegah sapa ingsun hu ing barang. Wa zajartuhu lan nyegah sapa do. Makna izdajara dengan makna zajara podo. Nahaituhu bihil dotin kelawan keras, ngelarang dengan keras itu namanya zajaro, peringatan, ya peringatan. Larangan dengan keras kan peringatan, di dalamnya ada peringatan. Wa ma utawi lafat ma iku mausulatun, mausula isem mausul, au mausufa utawa kang den sifati. Tapi yang lebih kuat ini mausul, jadi fa'ilnya ja'a. Ma opo barang kang fihi iku tetep ing dalem ma muzdajarun utawi ana peringatan. Hikmatun muzdajar, hikmatun khabar mubtada' mahdhuf. Hikmatun iku hikmah, iku ilmu. Ya, khabarun jadi khabaru mubtada'in iku khabar mubtada' mahdzufin kang den buang. Asale huwa, asal hiya hikmatun. Hiyanya dihilangkan sehingga menjadi hikmatun. Tapi juga bisa au badalun badal min ma sanging lafat ma. Badale rupane hikmatun rupane ilmu. Ma itu adalah pengetahuan, isinya ma fihi muzdajar adalah hikmah. Au min muzdajarin utawa badal saking lafaz muzdajar. Bisa peringatan yang penuh dengan hikmah, penuh dengan pelajaran, penuh dengan ilmu. Balighotun kang sampurno, tamatun kang sampurno. Fama tughni mongko ora manfaati, tanfa'u tegese ora manfaati fihim ing dalem wong akeh an-nuzuru apa pira-pira paeling. Sebetulnya tughni itu artinya adalah nyemugihake. Artinya nyemugihake. Fama tughni artinya fama tanfa. Tidak manfaat. Semua nuzur itu tidak ada manfaatnya bagi orang kafir Quraisy. Semua peringatan-peringatan tidak ada manfaatnya bagi orang kafir. Orang kafir tidak akan mengambil pelajaran dari itu semuanya. Jam'u nadhirin iku jama'i lafaz nadhir bimakna mundirin. Kelawan mana mundir? Nadhirun bimakna mundir, orang yang memberi peringatan. Ai al-umur tegese pira-pira perkara al-mundzaratu kang den indarake, kang den weden-wedenake, kang den weden-wedeni lahum kaduwe kafir. Semua perkara-perkara yang dibuat untuk menakut-nakuti mereka semuanya tidak ada manfaatnya. Wa ma utawi emma lin nafi iku krana nafi. Aulil istifham juga boleh. Terus apa yang manfaat buat mereka? Ora, yakni bimana istifham juga bisa al-ingkari. Wa ya ala tsani maf'ulun muqaddam. Kalau dikatakan istifham berarti maf'ul muqaddam. Fama mongko ing apa? Fama mongko ing apa tughni manfaati an-nuzuru apa pira-pira pailing atau pira-pira peringatan. Tapi manya kalau bimakna nafi, fama tughni mongko ora manfaati an-nuzuru
apa pira-pira peringatan. Fatawalla mongko mingu anhum sanging wong akeh. Ya, fatawalla mongko mingu anhum sanging wong akeh wa faidatun wa ma qablahu wa tamma bil kalam. Yauma fatawalla fil amr ya. Fatawalla mongko mingu sapa sira Nabi Muhammad anhum sanging mereka. Sudahlah Nabi Muhammad, tidak usah dipikir, tinggalkan saja mereka. Fatawalla anhum, di situ fi'il amr yang mana mabniun ala hazfi harfil illat, dengan membuang huruf illat. Hukumnya mabninya membuang huruf illat. Fatawalla asale ono ya ono alife. Fatawalla mongko mingu sapa sira Nabi Muhammad anhum sanging mereka. Wa faidatun wa utawi ayat faidatu ma qablahu iku faedahe barang kang sadurunge. Faedahe dari semua itu adalah meninggalkan mereka. Wa tammalan sampurna bi kelawan ma al kalamu apa kalam. Sudah sempurna sudah kalamnya, sudah pungkasane isine terakhirnya ya sudahlah. Mereka sudah tidak mau mendengarkan. Wis tawallaan, tinggalkan mereka. Nah, sekarang bab lain sudah tambah bil kalam. Sudah sempurna kalamnya, sekarang bab lain. Yauma yad'u ing dalam dinane ngundang sapa adai malaikat Israfil. Huwa utawi adai Israfilu iku Israfil. Wa nasibu yauma utawi kang nasopake lafat yauma yakhrujuna iku lafat yakhrujuna. Ya ba'du yang dalam sa'wuse ono lafat yakhrujuna ndak setelahnya ini. Oh iya sa'wuse ono yakhrujuna. Jadi yauma ini nasabnya gara-gara menjadi dhorob zaman dari lafat yakhrujuna sak teruse engko ana teruse. Lafat yakhrujuna yauma ing dalam dina yad'u undang-undang ada sapa malaikat Israfil ila syai'in maring suwiji-wiji nukurin kang den ingkari bidomil kafi kelawan domai kaf nukur wasukuni halan sukune kaf nukr ai mungkarin tegese kang den ingkari tungkiru kang ngingkari hu ing nukur an-nufusu apa pira-pira awa-awaan manusia banyak yang mengingkari li syiddati krana nemene dina wa huwa utawi yaum iku al-hisabu dina hisab. Apa yang dimaksud dengan syai'in nukur? Yang dimaksud dengan syai'in nukur adalah hisab. Di hari Gusti Allah menghisab, menghitung, membikin perhitungan kepada setiap manusia. Di saat itu malaikat mengundang, namanya Israfil, diundang satu persatu. Fulan bin Fulan, maju untuk menghadapi syai'in nukur, untuk menghadapi hisab. Kok dikatakan syai'in nukur? Karena banyak orang yang mengingkari. Tidak percaya dengan hisab. Apa yo ono. Paling-paling yo mati wis ora ono teruse. Namanya mulhid. Mulhid itu orang yang tidak percaya kepada akhirat. Kalau bahasa Arabnya mulhidin. Kalau bahasanya orang sekarang komunis, ateis, tidak percaya dengan agama, tidak percaya dengan akhirat. Kalau bahasa ateis, kalau bahasa Arab mulhid. Sekarang ini di Jaziratul Arab yang mulhid 70%.
Nang Arab itu, di Arab itu 70% sudah tidak percaya dengan agama. Kenapa? Karena agama membuat tukaran. Setiap ada pertengkaran di Timur Tengah, mesti urusannya agama. Alasannya itu aku. Yang dibuat alasan agama. Memang paling riskan agama itu dibuat alasan untuk perang. Paling enak, paling nikmat. Lah, yang terkutuk itu yang mengadu domba. Mereka lah orang-orang yang terkutuk. Podo Islami diadu domba, kemudian dia udut, ngopi, menyaksikan dari jauh. Nah, dilihat mana yang menang, mana yang menang, mana yang menang. Siapa? Ya orang-orang politikus, bukan orang kafir. Orang-orang ahli politik. Tujuannya untuk menguasai daerah. Jadi untuk menguasai daerah harus didu orangnya. Itulah yang terjadi. Lasing dibuat untuk alasan agama, sehingga orang Arab menjadi muak dengan agama. 70% orang Arab zaman sekarang ini tak beragama. Tak beragama, la Kristen, wala. Dulu sebelum Islam lahir, maksudnya bukan Islam, sebelum Kanjeng Nabi lahir, ya, Eropa itu juga perang saudara, penyulutnya juga Kristen, agama itu menjadi bahan utama orang-orang politik dalam menguasai negara, ya agama. Konfliknya juga urusan agama. Perbedaan digedek-gedek ada perbedaan sedikit dibesarkan. Akhirnya menjadi konflik agama. Mereka berani perang. Kenapa? Atas nama jihad. Siapa yang tidak berani perang kalau sudah atas nama jihad? Perang itu kan sebetulnya menakutkan. Siapa sih yang pikirin perang? Tidak ada kan? Tapi kalau mereka berani, ya karena atas nama jihad itu. Jadi berani. Atas nama nahi mungkar. Apa sih tidak berani metu? Oh, nahi mungkar ini. Berani langsung keluar, nekat. Keberaniannya muncul dengan bawa pentungan seadanya, apapun yang dia punya. Berani dia. Terobsesi dengan orang Badar. Padahal sebetulnya menakutkan perang. Itu dimanfaatkan oleh segelintir orang-orang politik. Ono apa-apa sing digedekno. Yang gedekno ya itu orang-orang politik digedekno. Terus dikipasi. Sing ngipasi utut. Nonton kodoan. Ini kurang ajar ini. Ini sudah bahaya ini. Ini urusannya ini agama ini. Ayo serang. Waduh, berangkat. Dia nonton. Kurang ajar enggak? Makanya kita ini jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba. Masya Allah, jahat sekali. Ya, jahat sekali. Yaumal hisab, syai'in nukur tadi itu kembali kepada syai'in nukur. Banyak yang ingkar. Siapa ingkar? Mulhidin, orang yang tidak kenal agama. Khasyian dalilan, khasyian khali rendah, dalilan khali rendah. Mereka semua mendatangi Allah dengan khasyian, dengan rendah, dengan hina. Bidhammil kaf fi wa fi qiraatin bidhammil kha khusyuan. Bidhammil kha'i khusyuan, bukan khasyian tapi khusyuan jamak. Wa fadhil shini khusyaan. Khusyaan fa fadhil shini lan fathai shin musyaddadatin kang den tasdid. Jadi khusyaan, ada yang baca khusyaan, ada yang baca khasyian.
absaruhum ora faile halir rendah absaruhum apa pira-pira peningale wong akeh. Halun min fa'ilin iku hal daripada fa'il. Yakhrujuna metu sapa wong akeh ing dalem dina mau, ing dalem dina yaumayat udai tadi itu yakhrujuna metu sapa kabeh ai annasu menungsa minal ajdazi saking pira-pira kuburan. Ail kuburi tegese kubur ka annahum kaya-kaya sedune wong akeh jaradun iku jarad kaya belalang muntasyirun kang sumebar la yadruna ora padha ngerti sapa ngakeh aina ing dalem endi yadzhabuna budal sapa pergi mlaku sapa ngakeh minal khaufi saking wedi wal khairati lan bingung. Jadi ketika malaikat Israfil mengundangnya dengan cara peniupan trompet itu, ditiup trompetnya keluar semua yakhrujuna minal ajzasi ka'annahum jaradun muntasyir seperti jarad, seperti belalang-belalang yang terbang enggak karu-karuan kuning di Melayu rono Melayu ini enggak karu-karuan. La yadrun masyaallah wal jumlatu tawi jumlah iku halun hal min fa'il yakhrujuna sange fa'il lafat yakhrujuna keadaannya mereka ka'annahum jaradun muntasyir. Jadi jumlah ka'annahum jaradun muntasyir itu adalah hal dari fa'il yakhrujuna. Siapa fa'il yakhrujuna? Menungso. Dari keadaannya menungso sing metu saka kubur iku keadaannya kebingungan, keadaannya ketakutan seperti jarod yang muntasyir, seperti belalang yang sumebar. Keadaannya itu akan terjadi dengan kita, itu akan terjadi dengan kita ini semua ini bakalnya seperti itu. Ka'annahum jaradun muntasyir. Ya Allah, muti'ina bodoh gegancangan, ay musri'ina tegese gegancangan, musri'ina ma'addina khale nyekeli kabeh anaqahum ing gulu-gulune wong akeh. Oh ndawake ma'addina khale ndawake anaqahum ing pira-pira gulune wong akeh. Maksudnya iki padha seperti orang yang mau tahu keadaan di depannya tuh gini-gini. Ndawake gulune. Apa yang akan terjadi pada diri kita ini? Apa yang terjadi pada diri kita? Musri'ina. Mereka gegancangan, bergegas-gegas sambil ndangak, sambil ngodotke gulune. Gulune didawake. Apa ini yang terjadi ini? Apa ini yang terjadi? Itu makna muhti'in. Musri'ina madina anaqahum ila da'i maring wong kang ngundang. Jadi mereka pada mendekati kepada malaikat Israfil untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Yaqulul kafiruna ngucap sapa pira-pira kafir minhum saking wong akeh hadza utawi iki yaumun iku dina asir kang susah, sa'bun tegese susah alal kafirina ing atase wong kafir kama fil muddazir kaya keterangan yang dalam surat Al-Muddazir yaumun asir alal kafirina ing atase wong kafir. Kadzabat mendustakan qablahum saking sadurunge wong kafir Quraisy, yakni qabla Quraisy dan sadurunge kafir Quraisy, kaum Nuhin sapa kaum Nuh, ta'nisul fi'li li makna qaumin utawi muannas fi'il iku li makna qaumin krana maknane kaum. Karena kaum itu adalah banyak, jamak itu adalah muannas maka dikasih tak kadzabat. Ya, kaumun itu adalah orang banyak. Orang banyak itu muannas.
Ono kata-kata orang Arab, jangan takut dengan orang banyak, karena orang banyak itu sebetulnya perempuan. Jadi nek ngeroyok itu berarti sifatnya wong wedok. Nah, kok wanine keroyokan, wedok we. Nek kan jantan satu lawan satu. Ngono, baru lanang. Opo wong grudak-gruduk tawuran. Cemen. Perempuan kamu itu. Kalau memang betul-betul jantan, satu lawan satu. Yaitu kaumun itu orang banyak itu perempuan. Mulane pakai tak mukazzabat, kazzabat qablahum qaumun nuhin fakazzabu monggo padha mendustakan sapa kaumun abdana ing hambae kita yaitu Nuhan Nabi Nuh. Wa qalu lan ngucap sapa kaum Nuh majnunun iku wong gendeng. Nabi Nuh diarani wong gendeng. Wong edan Nabi Nuh. Wasdujir lan den larang sapa Nabi Nuh. Nabi Nuh dilarang untuk berdakwah. Ai intaharu tegese melarang sapa kaum Nuh hu ing Nabi Nuh bisabi kelawan nyaci maki wa ghairihi lan saliyane caci maki. Wes pokoke dicaci maki, dibuli, diperkusi. Saiki ono jenenge perkusi. Persekusi orang jenenge. Kalimat yang saiki. Bola. Ada monggo donga sapa Nabi Nuh rabbahu ing pangaran Nabi Nuh. Ani sedune ingsun bil fathi ai bi ani kelawan sedune ingsun maghlubun iku den kalahake. Fantazir mongko kula aturi nulungi panjenengan. Ya Allah, aku sudah kalah ini. Tolonglah aku kata Nabi Nuh. Fafatahna mongko buka sapa ingsun Allah bitahfifi wa tasydidi abwabas samai ing pira-pira pintu langit bimain kelawan banyu munhamirin kang munhamir kang banyak sekali yakni insiba munsibin tegese munsobin kang den sok ya munhamir kang den sok munsobin kang den sok insibaban kelawan kesokan kelawan ngesok syadidan kan nemen isok mek Gusti Allah banyu ke langit banjir wa fajjarna lan muncratake sapa ingsun Allah al arba ing bumi uyunan ing pira-pira mata air tambu metu tambu tegese nyumber apa bumi. Jadi bumi ini nyumber langite hujan ya cepet banjir. Tapi katanya Imam, kalau kepingin kita ini ada hujan yang tidak sampai balak, maka banyak-banyak istighfar. Hujan yang karena banyaknya istighfar tidak akan rusak. Hujan yang karena banyaknya istighfar tidak akan rusak. Wiridane wong zaman akhir iki istighfar. Wis akeh-akeh istighfar. Supaya selamat, selamat. Umpamane kok diparingi udan tidak akan sampai ngerusak. Kalau memang udane iku krana akeh istighfar. Tapi nek udane itu krana akeh dosa ya bablas kabeh. Disapu resik seperti kaum Sabak. Kaum Sabak itu diberi oleh Allah hujan deras, banjir sailal arim namanya. Sailal arim atau banjir yang menghancurkan. Habis semuanya. Ya seperti ini Nabi Nuh. Wal tako mongko dadi ketemu wal ma'u banyu. Apa sing ketemu ma'u samai banyu langit wal ardilan banyu bumi. Banyu langit ketemu banyu bumi. Ala amrin ing atase perkara khalin tegese keadaan qad kudir teman-teman den takdirake apa
perkara kudia tegese den takdirake bi kelawan perkara fil azal ing dalem di zaman azal wa utawi se takdir iku halakum rusae kaum Nuh gharqan kelawan tenggelam itu sudah ditakdirkan. Memang sudah ditakdirkan mereka harus mati tenggelam. Wa hamalna lan nanggung sapa ingsun Allahu ing Nuh ainuhan tegese Nuh ala safinatin ing atase safinah perahu zati alwahin kang anduweni pira-pira papan wa dusurin lan dusur. Apa dusur itu? Wa tawi dusur iku mabarang tasyuddu kang ngiket apa mah bihi kelawan kapal albi tasyu tusyaddu den iket bihi kelawan ma apa alwahu pira-pira papan minal masamiri sange pira-pira paku. Jadi dusur itu adalah paku. Jadi terbuat dari lembaran-lembaran kayu dan paku-paku. Dipakoni. Berarti zaman biyen wis ana paku ya. Wis ana paku ya zaman biyen. Subhanallah, zaman Nabi Nuh wis duwe paku. Manusia sudah ya pakune teko kayu menawa ya. Teko apa jenenge saiki patek. Hah? Dipatek. Patek itu kalau bahasa Madura artinya anjing. Jadi wong Madura nek nesu itu patek je. Itu arti anjing kau ini. Tapi bahasa wong Jawa patek itu kayu sing digawe maku antara kayu dengan kayu. Ana wong Jawa dipisui mbek wong Madura, patek je. Jare wong Jawa kuwi wis kurup. Dipikir patek iki patek sing kok kayu mau. Jawabe kuwi sekurup. Dilono anjing kok jawabe sekurup. Lah nek aku patek kuwi sekurup. Dusur, mungkin dusur ini di sini tidak diterangkan ya, mungkin kalau saat itu ya belum ada paku ya, adanya ya dikasih patek-patek. Wa ghairi halan saliyane masamir wahidua tawi wahidi dusur iku disarun ka kitabun kutubun disarun dusurun ya, disarun dusurun tajri melaku apa safinah bi'ayunina kelawan meripat-meripat kita bimar'a maksudnya kelawan penjagaan dari minna sangking ingsun Gusti Allah. Jadi tajri bi'ayunina dengan pantauan kami Allah. Perahu itu berjalan dengan pantauan Gusti Allah, bi'ayunina dengan pandangan-pandangan ingsun Allah. Ai mahfuzatun tegese den jaga jazaan krana dadi balesan mansubun bi fi'lin muqaddar ai ughriku intisaran tegese mereka tertenggelam tu ughriku den tenggelamake sapa ngake intisaran krana nulungi Nabi Nuh. Jazaan karena balasan liman kaduwe wong kana kang ana sapa man kufira den kufuri sapa man. Nabi Nuh itu orang yang kufir. Kufir itu artinya dikufuri. Kufir artinya tidak dipercaya. Jadi semua tadi tajri itu, safina yang tajri itu adalah balasan untuk orang yang dikufuri, yaitu orang yang tidak dipercaya alias Nabi Nuh alaihi salam. Wa tawiman iku Nuh alaihi salam wa quri'a bina'an lil fa'il kafaro ai uhriku ikoban. Neon pamane dikatakan liman kana kafaro berarti jazaan tadi itu ikoban, bukan jazaan balasan yang baik, tapi jazaan kalau jadi balasan, jadi ikoban, jadi siksaan bagi orang yang kufur.
Jadi ono sing maca jazaan liman kana kafaro, ada yang mengatakan jazaan, ada yang membaca jazaan liman kana kufiro. Wala kota kenalan teman-teman yang artinya teman-teman ninggal supaya ingsun Allah ing abqaina hadhil fi'laha ing ikilah kejadian. Abqaina tegese nyisahaken sapa ingsun Allah hadhil fi'la ing ikilah kejadian. Untuk apa kami tinggalkan itu? Ayatan hale dadi ayat utawa dadi tondo utawa dadi pelajaran liman kaduwe uang ya tabiru kang ngalap ibarah ngalap mencari pelajaran biya kelawan ayat Aisyah tegese sumrambah khobaruha apa khobare kejadian wastamarra lan dadi terus apa kabar itu sampai sekarang masih ada, masih yantasyir, tidak ditutup oleh Allah. Delala itu kabar itu tetap ada, Al-Qur'an tetap terbaca, tidak bisa berubah. Ini semua ayatan sebagai ayat, sebagai peringatan buat kita-kita. Fahal mim muddakir mongko ono to ono min muddakir saking wong kang eling, muktabir tegese wong kang ngalap ibarah, ngalap pelajaran, wa mutta'id lan ngalap nasihat biha kelawan kejadian, wa asluhu mutazakir itu bukan keliru ya, bukan muzatakir tapi mutazakir ta'e wale. Asalnya itu mutazakir, ta'e dihilangkan menjadi mudzakir. Ubdilati ta'u jalan muhmalah wa kadal mujamah wa udrimat fiha ngono iku jenenge iklal. Fa kaifa kana mongko kaya apa kana ono apa azabi siksa ingsun wa nudzur lan pira-pira peringatan ai indari tegese peringatan ingsun istifham takriri ku istifham takrir wa kaifa khabar kana utawi lafat kaifa iku khabar kana iku mongko iku kaya apa kana ono azabi apa siksa ingsun wa nuduru lan pira-pira wa nuduri lan pira-pira peringatan ingsun. Wahia li su'ali anil hali wal makna hamlul mukhatibina alal ikrar biwuku i'adzabi ta'ala bil mukazzabina linuhin mauki awal laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir wallahu a'lam. Cerita daripada Nabi Nuh telah berakhir. Cerita Nabi Nuh sudah berakhir. Segitulah ceritanya, akan jadi pelajaran bagi orang yang mau mengambil pelajaran. Apa itu? Man amila mayyamal su'an yujza bihi. Sapa wonge agawe curang elek pasti dibales. Tidak ada ceritanya orang nakal kok hidupnya enak, tidak ada. Setiap orang nakal pasti dibalas. Kalau kita dinakali orang, tidak usah balas, pasti dibalas Gusti Allah. Tidak usah dibalas. Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Husain tahu ngomong, bagaimana kakak? Boleh saya balas? Kata kakaknya, tidak perlu kamu mengotori tanganmu dengan darah orang. Biarkan saja, nanti akan dibalas oleh Gusti Allah. Karena mayyamal su'an yujza bihi. Orang sing selamat, tetap tidak akan selamat. Ono wong delok ning kene gini kali ku heran. Heran kenapa? Maling mlaku rono nggawa barang curian. Terus ngombe banyu kali lali barang curiane itu digledakno. Paham ya? Barang ngono ditinggal. Kok tinggal ana musafir teko rono ketok ana barang digawa. Barang digawa ana meneh musafir kedua teko rono ngombe enak-enak ngombe sing maling mau teko. Goleki barang. Goleki barang tidak ketemu sing kono-kono mau dipateni. Dipateni padahal gak gowo apa-apa, gak ro apa-apa dipateni. Dipateni maling mau. Sing delok iki bingung, iki opo kok iso kaya ngene ya. Iki gak salah apa-apa dipateni. Lah mau malah sing gowo barang, sing gowo barang apa maling mau malah selamat.
Lah sing maling malah gak oleh apa-apa. Nyolong kesel-kesel malah ora oleh apa-apa. Piye iso koyo ngene iki? Nah, akhirnya ditunjukkan kepada nabinya, kemudian nabinya cerita kepada orang tersebut, kamu ingin tahu sejarahnya? Sejarahnya itu orang yang nyolong bapake biyen iki tahu nyolong barange bapake wong sing nemu barang mau. Mulane balake dicolong mbek anake. Ya. Lah sing mati mau. Lah bapake sing mati mau tahu mateni bapake wong sing maling mau. Mulai dipateni mbek anake. Jadi semua kejahatan itu terbalas. Ya, semua kejahatan itu pasti terbalas. Walaupun tidak balas, akan dibalas oleh Allah SWT. May ya'mal su'an yujza bihi. Wah, anak sing teko mau kok ya enak men jipuk malah selamat. Lah sing teko sing kedua gak ro apa-apa malah dipateni. Sing maling kangelan-kangelan malah kelangan barang. Yo, kok jadi begini ya? Ndelok bingung, sing menyaksikan itu bingung. Nah, setelah diterangkan, oh ngono, jadi tidak ada kejahatan yang tidak terbalas. Semua kejadian, semua kejahatan pasti terbalas. Oleh karena itu, kita dituntut untuk tidak berbuat kejahatan supaya kita hidup tenang dunia akhirat. Dunia tidak bakal dibunuh orang, tidak bakal dianiaya orang, tidak bakal dizalimi wong selama kita tidak pernah menzalimi orang. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan kita tidak sampai dicoba oleh Allah yang berat-berat. Kalau coba mesti ada, tapi coba sing ringan-ringan wae. Nah, kalau coba gak mungkin, ya mesti ono coba. Ini sing coba sing enteng-enteng. Sing kira-kira kita tidak akan menjadi orang yang kebeban. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah